Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Pak Udin mau ngajak teman-teman buat ke sekolah. Ya. Sekarang Pak Udin masih pakai masker, jadi nanti kalian kalau mau ke sekolah boleh menggunakan masker ya. Apalagi kalau kalian ngajak teman-teman kalian. Nah, sekarang kalau karena Pak Udin sendiri, Pak Udin akan buka masker. Nah, Pak Udin akan stand masker Pak Udin biar suaranya Pak Udin terdengar jelas. Oke. Nah, kalau ke sekolah, sampai sekolah kita cuci tangan terlebih dahulu di sini. Biasanya ada di samping pos. Nah, ada Bu Mega bisa ditunjukkan. Nah, nanti boleh ya cuci tangan pakai sabun sebelum kita keliling ke sekolah. Oke, setelah selesai kita akan keliling ke sekolah. Nah, Paudin akan bercerita. Bu Mega di sini dulu. Depan. Nah, kemarin waktu kita selebrasi proyek, kan kemarin Faiha memberikan ide kita akan keliling ke sekolah, tapi ke sekolahnya bergantian, tidak bareng-bareng. Nah, apa saja sih yang kita akan lihat di sekolah? Dan kalau kemarin Pak Udin sudah kasih tahu tentang telur tutut, ya, telur tutut. Nah, sekarang Pak Udin mau kasih tahu kalian tentang yang lain di sekolah. Oke, ikutin Pak Udin. Ada 4 samudra di dunia Pasifik, Atlantik, Arktik, Hindia. Betapa luar biasa ciptaan yang kuasa. Kan kita di tema 5 tema kita adalah perkembangan makhluk hidup, ya kan? Ingat kan perkembangan makhluk hidup? Nah, perkembangan makhluk hidup ada yang masih ingat tidak apa? Nah, kalau yang belum nih Pak Udin kasih tulisan, Pak Udin tayangin, nanti kalian baca dulu. Oke, perkembangan makhluk hidup itu adalah, silahkan dibaca. Oke, sekarang setelah kita tahu perkembangan makhluk hidup, kan tanaman itu tumbuh atau agar hidup itu membutuhkan satu, sinar matahari, dua, udara, dan yang ketiga adalah air. Nah, matahari buat apa? Buat apa tadi yang sudah belajar? Buat memasak. Dan udara buat apa? Bernafas. Dan yang ketiga adalah air. Air itu adalah salah satu bahan makanan yang digunakan tanaman untuk makan. Nah, kita keliling lagi. Kita lihat bagian-bagian tanaman itu apa saja sih? Pak Udin kasih tahu di sini. Coba ke sini, Bu. Ini adalah bunga teleng. Nah, ini ada bunganya. Nah, tapi di bunga teleng ini bukan tanaman yang ada batangnya. Kita cari yang ada tanaman yang ada batangnya dan ada bunganya. Di antara benua terbentang menghampari dunia, 2/3 luasnya ditutupi samudra. Ada 4 samudra di dunia Pasifik, Atlantik, Arktik, Hindia. Betapa Oke, luar biasa. sekarang Pak Udin tunjukin, ternyata di sekolahan ada pohon cabai. Cabai itu buah, bukan sayur, karena ada bijinya di dalam. Oke, jadi kita lihat di bawah. Pohon cabai ini ada batang nih. Coba, ini ada batang. Di dalamnya ada akar. Ya, di dalam sini ada akar. Terus ada apa lagi ya? Ada daun. Nah, ada buahnya. Ada buah cabai. Tapi sebelum berbuah, nih cabai itu ada namanya bunga. Nih. Nih ada bunganya. Nah, sebenarnya cabai ini atau buah cabai ini Pak Udin akan ambil satu nanti buat makan. Oke. Nah, di sini kan ada buah cabai. Jadi Pak Udin ingetin lagi, cabai itu buah,
bukan sayur. Karena di dalam ini Pak Udin buka, di dalamnya ini ada biji. Oke, di dalam sini ada biji. Biji cabai ini buat apa sih? Ada yang tahu tidak? Jadi biji cabai ini digunakan untuk berkembang biak. Jadi kita kalau mau nanam cabai, kita membutuhkan biji ini. Nah, jadi sebenarnya ini adalah anak-anak cabai yang ada di sini. Nah, di dalam buah cabai ini adalah anak-anaknya. Jadi kalau cabai ini pertama mengambil sumber-sumber makanan atau nutrisi dan air itu dari akar. Nah, jadi kalau kita siram, kalau kita mau menyiram tanaman, itu nyiramnya langsung ke bawah saja, nggak perlu daun-daun ini kita siram, tidak. Yang kita siram bagian tanah yang dekat dengan akar. Nah, selanjutnya setelah akar itu akan menyerap makanan, air, terus nutrisi yang lain dari pupuk dan yang lain-lain dikirim melalui sini. Bahan makanan tadi sama, setelah lewat diserap oleh akar akan disalurkan melalui batang. Jadi batang ini adalah jalannya, kirim terus sampai kemana dikirimnya? Sampai ke daun. Nah, di daun ini nanti sama pohon cabai ini akan dimasak. Dimasaknya membutuhkan apa? Sinar matahari. Ya, ada sinar matahari. Selain itu, tanaman ini butuh namanya karbon dioksida atau udara. Karbon dioksida itu yang kita keluarkan. Jadi kalau kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kebalikannya dengan tanaman ini, tanaman cabai atau tanaman yang lainnya. Tanaman ini membutuhkan karbon dioksida untuk memasak, dan setelah selesai akan menghasilkan oksigen. Nah, setelah pohon ini masakannya akan digunakan buat tanaman ini atau cabai ini untuk makin besar, makin tinggi. Setelah itu, setelah makanannya lebih, akan digunakan atau akan disimpan di dalam buah. Nah, nyimpannya pertama bentuknya bunga tadi. Ini ada bunganya nih. Ini ada bunganya. Nanti bunganya akan disimpan. Nah, sama bunga ini akan disimpan tanamannya ini. Jadi semua sisa bahan makanan itu akan disimpan. Sebenarnya ini adalah cadangan makanan dari pohon ini. Nah, selain dari cadangan makanan, disinilah bayi-bayi atau bakal anak-anak dari cabai ini ada di sini. Jadi misal dalam satu cabai ini ada 100 biji, berarti dalam satu cabai ini bakal akan ada 100 pohon cabai baru. Nah, jadi kalau ini cabai ini sudah warnanya merah, terus bijinya sudah keras, nah bijinya itu bisa teman-teman tanam di rumah. Oke, selain ada tanaman, ada apa lagi ya di sekolah ya? Nanti kalian di rumah nanti atau waktu yang lain selain hari ini, mungkin besok hari Sabtu atau hari Ahad, kalian boleh ke sekolah dan kalian bisa bikin video seperti Pak Udin. Nanti kalian lihat ada apa saja di sekolah yang nanti kalian bisa lihat. Nah, nanti yang kalian bikin adalah kalian tahu apa saja bagian-bagian dari pohon ini, dari tumbuhan. Dan kalau kalian beruntung, nanti kalian akan ketemu namanya kupu-kupu. Ini kok udah kupu-kupu nih, sebelum kupu-kupu ini pergi kita lihat. Kelihatan tidak warnanya kuning? Wah, itu. Tuh, kelihatan? Coba kejar, kejar. Tuh, kelihatan kupu-kupunya? Ya, kupu-kupunya pergi. Nah, selain tanaman, kita juga akan belajar tentang perkembangan makhluk hidup yang lain, yaitu kupu-kupu. Kalau kupu-kupu itu unik. Nah, kalau kupu-kupu itu dia namanya metamorfosis sempurna. Jadi dia berubah. Pertama ada telur dulu, terus berubah jadi ulat. Terus ini ulat-ulat yang ada di daun biasanya. Terus berubah jadi kepompong. Setelah itu jadilah kupu-kupu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi beda kalau kita manusia, ini adalah metamorfosis yang tidak sempurna. Jadi kita dari kecil sampai besar ya bentuknya seperti ini, cuman ukurannya yang makin besar,
Mukanya yang sudah makin berubah, yang dulunya imut-imut sekarang udah nggak imut-imut. Jadi kalau manusia itu bukan metamorfosis sempurna ya. Kita lihat yang lain. Selain kupu-kupu, apalagi yang metamorfosis sempurna? Pak Udin kasih clue. Kemarin yang Ryu habis ketemu di kebun raya Cibinong. Yang tahu? Katak. Nah, katak juga metamorfosis yang sempurna. Katak itu kecilnya adalah kecebong. Nah, setelah kecebong jadi berudu. Habis itu jadi katak. Katak setengah, kataknya udah seperti sudah menyerupai, bentuknya sudah berubah seperti katak tapi masih ada ekornya. Nah, setelah itu baru jadi katak dewasa. Nah, kalau katak sama kupu-kupu itu ada metamorfosis yang sempurna. Kita coba lihat tadi ada yang tanya ya, kalau burung atau hewan yang lain apakah itu metamorfosis juga? Iya, itu metamorfosis juga, tetapi metamorfosisnya tidak sempurna karena tidak berubah tadi. Jadi kita semua berasalnya memang dari telur. Nah, tapi ada yang telurnya itu disimpan di dalam tubuh, ada juga yang disimpannya di luar. Unggas atau yang teman-temannya burung, keluarga burung, semua burung yang ada sayapnya itu adalah menyimpan telurnya di luar. Kalau yang lain yang melahirkan seperti kucing, terus manusia, terus apa lagi ya? Kambing, sapi itu menyimpan telurnya di dalam. Nah, itu jadinya waktu lahir sudah berbentuk sapi. Jadi sapi kecil sama sapi besar itu bentuknya sama, makanya disebutnya metamorfosis yang tidak sempurna. Oke. Selain itu kita cari lagi. Tadi Pak Udin mau nunjukin satu lagi, tapi Pak Udin belum nemu karena yang satu ini nyarinya agak susah. Jadi kalau biasanya kalau kalian di sekolah nemu hewan ini pasti akan langsung teriak. Wah, di sana tadi ada. Barusan lompat. Biawak. Biawak di sana. Atau kalau kalian yang suka ketemu di pohon itu namanya bunglon. Nah, bunglon itu suka berubah warna. Kalau dia di pohon warnanya coklat, dia berubah warna jadi coklat. Kalau dia di daun berubah warna jadi hijau. Namanya mimikri. Itu adalah kamuflase. Atau biasanya hewan itu cara melindungi dirinya agar tidak kelihatan. Nah, itu kamuflasenya. Biasanya kalau ular yang ada di daun pasti warnanya hijau. Karena apa? Karena ular itu habitatnya kan di daun tadi, yang suka di daun, tinggalnya di daun. Biar tidak kelihatan sama orang, makanya warnanya hijau. Kalau ular yang sukanya di pohon, warnanya pasti hijau. Nah, itu namanya kamuflase. Itu adalah cara agar hewan melindungi dirinya. Nah, nanti kalian boleh bikin video seperti Pak Udin. Nah, bikin video seperti Pak Udin, nanti bikinnya apakah harus ke sekolah Pak Udin? Tidak harus di sekolah. Misal contoh nih, Ryu kemarin suka mainnya ke kebun raya Cibinong. Oh, boleh bikin videonya di kebun raya Cibinong, boleh. Atau ternyata Pak Udin di rumah saya masih ketat karena ada beberapa tetangga yang terinfeksi positif COVID-19. Oke, berarti boleh bikin videonya di rumah. Bikin videonya gimana Pak Udin? Di rumah saya kan tidak ada tanamannya ada tapi nggak banyak. Gimana? Kalian boleh nonton video, nanti videonya nonton di YouTube boleh, mau nonton di National Geographic juga boleh. Nah, setelah itu kalian cari tentang tanaman itu apa saja sih bagian-bagian tanaman, apa saja sih metamorfosis, terus kamuflase, hewan yang kamuflase apa saja. Nah, nanti boleh ditonton, habis itu diceritakan seperti Pak Udin seperti ini. Nanti boleh tunjukkan juga, oh ini videonya seperti ini. Nah, nanti boleh ditunjukkan juga. Nah, jadi bikin video seperti ini. Nanti tanggal 22 dan 23 Maret nanti seperti kemarin, nanti kita akan presentasi lagi, kita akan tanya jawab lagi. Apa sih
yang kalian tahu tentang hewan dan tumbuhan ini, perkembangan tumbuhan dan hewan ini. Oke. Tadi Pak Udin lagi mau tunjukin apa lagi? Ini ada lagi nih. Di sekolah ternyata ada terong. Nih. Pak Udin baru nemu tadi terong. Terong itu juga sama ya. Terong ini adalah buah, bukan sayur. Kalau yang sayur tuh ini sayur bayam. Ya, jadi sudah tahu bedanya antara buah dan sayur. Nah, kalau buah apa tadi tanya? Ada bijinya, kalau sayur tidak ada. Nanti kalian boleh bikin videonya. Oh iya, Pak Udin lupa tadi. Kalau mau ke sekolah boleh maksimal berapa? 3 anak. Misal satu anak bawa satu keluarga boleh. Jadi ada satu keluarga, misal keluarganya Pak Udin, keluarga Pak Agung, keluarga Bu Mega. Jadi udah 3. Terus Bu Ani nggak boleh. Berarti Bu Ani itu yang keempat. Nah itu nggak boleh. Jadi 3. Misal pagi 3 orang boleh. Nanti siang 3 lagi orang boleh. Yang penting dalam satu yang datang ke sekolah itu maksimal 3. Kalau sendiri boleh banget. Oke, nanti diinfokan saja ke Pak Udin mau ke sekolah atau mau bikin di rumah juga boleh. Oke, ada kupu-kupu lagi nih. Ya kita lihat. Sebelum Pak Udin tutup, Pak Udin mau lihat kupu-kupu. Kita pelan-pelan jalannya biar ini nggak pergi. Wah, kelihatan tidak? Lihat. Oke, maju. Nah, kelihatan. Oke. Coba lagi. Maju dulu. Ya, nah nanti kalian boleh cari ya. Nah kalau ada kupu-kupu yang sudah dewasa atau sudah jadi, berarti di sekitar sini juga masih ada kepompong dan ulat. Nah nanti kalau kalian ketemu ulat, nanti boleh direkam. Kalian kalau boleh ketemu kepompong juga boleh direkam. Nanti ceritakan selamat untuk berburu yang ada di sekolah maupun di tempat-tempat yang lain tentang tanaman dan hewan. Sekian video dari Pak Udin. Pak Udin tunggu video dari kalian. Pak Udin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kecil ya Pak?